Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Lukas 18 ayat 35 sampai dengan ayat 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka, yang berjalan di depan, menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Lukas 18 ayat 35 sampai dengan ayat 43. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, ketika Yesus berhenti, renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Karen Huang. Mari kita mulai kisah inspiratif. Berhari-hari kucing yang sakit itu menangis, meringkuk dalam kotak dekat tempat kerja saya. Kucing itu ditelantarkan di jalan dan diabaikan oleh orang-orang yang lewat. Sampai akhirnya Jun datang. Penyapu jalan itu membawa si kucing ke rumahnya, tempat ia tinggal bersama dua anjing yang dahulu juga ditelantarkan. Saya peduli kepada hewan-hewan itu karena tak seorang pun mempedulikan mereka.
Kata Jun, "Saya melihat diri saya di dalam mereka. Tidak ada yang peduli pada seorang penyapu jalan." Sewaktu Yesus hampir tiba di Yerikho dalam perjalanan menuju Yerusalem, seorang buta duduk mengemis di pinggir jalan. Ia juga merasa diabaikan, terutama hari itu, ketika orang banyak berjalan melewatinya dan semua mata terfokus kepada Kristus. Tak seorang pun berhenti untuk menolong si pengemis. Kecuali Yesus, di tengah hiruk-pikuk orang banyak, dia mendengar teriakan orang yang terlupakan itu. Kristus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan dia mendapatkan jawaban yang sepenuh hati, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Apakah Anda kadang-kadang merasa diabaikan? Apakah teriakan kita ditenggelamkan oleh orang-orang yang tampaknya lebih penting daripada kita? Juru selamat kita memperhatikan mereka yang diabaikan dunia. Berserulah meminta tolong kepadanya, meski yang lain mungkin mengabaikan kita. Dia akan berhenti untuk kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana cara Anda memandang hidup dan diri Anda akan berubah setelah mengetahui Yesus memperhatikan Anda. Siapa orang di sekitar Anda yang perlu dipedulikan, dan bagaimana Anda dapat berhenti untuk menguatkan mereka dengan kasih Sang Juru Selamat. Hal ini patut kamu ketahui. Mukjizat penyembuhan seorang pengemis buta dalam Lukas 18 ayat 35-43 juga dikisahkan dalam Matius 20 ayat 29-34 dan Markus 10 ayat 46-52, tetapi dengan sejumlah perbedaan detail. Matius menyebut ada 2 orang buta, sementara Markus dan Lukas memilih menceritakan 1 orang saja, yang disebut Markus sebagai Bartimeus, anak Timeus. Kitab-kitab Injil mengisahkan beberapa peristiwa lain ketika Yesus menyembuhkan orang buta di Matius 9 ayat 27-31, yaitu 2 orang buta dan seorang bisu. Matius 12 ayat 22, seorang buta dan bisu yang kerasukan setan. Markus 8 ayat 22-26, seorang buta di Betsaida, dan Yohanes 9, seorang buta sejak lahir. Di samping itu, Matius juga mencatat tentang penyembuhan orang-orang buta. Pada masa awal pelayanannya, Kristus membacakan Yesaya 61 ayat 1-2 tentang pelayanan Sang Mesias. Menyembuhkan orang buta adalah salah satu tanda pelayanan Mesias. Setelah ayat-ayat dari kitab Yesaya dibacakan, Yesus menyatakan bahwa Dialah sesungguhnya Mesias itu. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Tuhan membenarkan orang-orang pilihannya. Lukas 18 ayat 7 berkata, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Terkadang pembenaran Allah bagi kita harus butuh pengorbanan waktu untuk menantinya. Kita harus berdoa tak jemu-jemunya memohon pembenaran Allah bagi kita. Sebagai manusia kita cenderung mudah putus asa dan tidak sabar menantikan jawaban doa kita. Itulah sebabnya Yesus mengajar kita berdoa tak putus-putusnya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita wajib berdoa setiap hari dan setiap saat, karena jika tidak,
Kita tidak akan memiliki hubungan harmonis dengan Bapa. Kadangkala kita kecewa dan kehilangan semangat. Kita berpikir seolah-olah doa kita tidak akan didengar Bapa. Sorga nampak seolah-olah mempunyai pintu baja yang menghalangi doa kita mencapai Allah. Tetapi Yesus menghendaki kita senantiasa berdoa sekalipun belum ada tanda-tanda jawaban atas doa kita. Jika kita menyerahkan hidup dalam tangan Yesus, Bapa kita bukan hanya mendengar doa-doa kita, tetapi Ia juga akan menjawab doa-doa kita. Allah Bapa kita tidak berlambat-lambat dalam membalas doa kita, tetapi kitalah yang harus bersabar dan belajar menerima segala sesuatunya sejalan dengan rencana dan jadwal Allah. Sesungguhnya apa yang kita butuhkan telah tersedia, tetapi hal itu akan dinyatakan kepada kita pada waktu yang tepat. Ketika kita menabur benih, benih itu tidak bertumbuh dalam waktu semalam, ia membutuhkan waktu beberapa hari untuk tumbuh. Dan kita akan menuainya setelah beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun kemudian. Demikian juga dengan doa-doa kita. Kadang kita harus berdoa untuk jangka waktu yang lama baru kita dapat menikmati hasilnya. Janganlah tawar hati karena Yesus berkata, "Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Jadi barang siapa belum juga menerima jawaban doa-doanya, bersabarlah dan nantikanlah waktunya. Mungkin Ia menghendaki engkau membuktikan kesetiaan dan kesabaranmu dalam masa-masa kesukaranmu. Atau mungkin saja Allah ingin membangun karaktermu melalui ujian yang kau hadapi sehingga engkau memiliki karakter anak. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Dan tak peduli apa masalahmu, bagi Allah, jawabannya amat mudah. Jadi, jangan berhenti berdoa. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Lukas 18 ayat 42 berkata, lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yang menyelamatkan kita bukanlah perbuatan baik dan amal kita, melainkan hanya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekiranya kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kita dapat memindahkan gunung. Betapa luar biasanya bukan sebuah iman itu. Biji sesawi bukanlah biji yang besar jika dibandingkan dengan biji-bijian yang lain. Namun jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi yang kecil itu, Alkitab mencatat bahwa kita akan dapat memindahkan sebuah gunung. Nas hari ini berbicara tentang iman. Ketika Yesus mengadakan perjalanan dan setibanya Dia di Yerikho, ada seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Pengemis itu tahu ada keramaian, namun karena ia buta, maka dia tidak dapat melihat apa yang terjadi. Setelah pengemis ini tahu bahwa Yesus yang datang, segeralah ia berteriak-teriak agar Yesus melihatnya. Kemudian Yesus bertanya apa yang diinginkan pengemis buta tersebut. Dan setelah mengetahui keinginan pengemis itu, Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan kemudian pengemis itu dapat melihat. Jikalau seorang pengemis saja yang hanya mendengar Yesus melalui kabar burung saja mempunyai iman yang begitu besar, sehingga oleh imannya dia dapat melihat kembali, bagaimana dengan kita yang telah mengaku sebagai anak Allah? Beriman memang tidak mudah, terlebih jika kita sedang mengalami sebuah cobaan. Namun percayalah, Allah yang sama ketika Dia disalib, Allah itulah yang juga menyelamatkan kita.
Iman mampu menyembuhkan dan memulihkan kita dari segala penyakit dan kekurangan kita. Pengemis buta yang beriman itu bisa diubahkan menjadi manusia yang normal dengan memfungsikan matanya dengan baik. Imannya mencelikkan matanya, imannya membebaskannya dari rasa butanya. Itu jugalah keyakinan kita saat ini. Jika kita beriman, maka Tuhan akan memindahkan kita dari situasi buruk, keadaan yang tidak baik ke situasi baik dan nyaman. Iman kita akan mengarahkan hidup kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Karena itu, berimanlah yang teguh agar Tuhan menolong kita. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yohanes Pembaptis? Walaupun namanya menyiratkan bahwa ia membaptis orang, yang memang benar ia lakukan, kehidupan Yohanes di dunia sebetulnya lebih dari sekedar membaptis. Kehidupan dewasa Yohanes dikenal oleh pengabdian total dan ketundukan kepada Yesus Kristus dan kerajaannya. Seruan Yohanes adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, sambil ia menyatakan kedatangan Sang Mesias kepada kalangan yang sangat membutuhkan seorang juru selamat. Ia menjadi pendahulu dari penginjil pada masa ini ketika ia membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus tanpa malu. Ia adalah manusia yang dipenuhi iman dan seorang teladan bagi kita yang ingin berbagi iman kita kepada orang lain. Hampir semua orang, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, pernah mendengar nama Yohanes Pembaptis. Ia merupakan salah satu sosok yang paling terkenal di dalam Alkitab. Meskipun Yohanes dikenal sebagai pembaptis, ia merupakan nabi berikut yang dipanggil Allah sejak Maleaki sekitar 400 tahun sebelum kelahirannya. Kedatangan Yohanes dinubuatkan 700 tahun sebelumnya oleh nabi lain. Di dalam Yesaya 40 ayat 3-5 disebutkan, ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ayat ini menggambarkan rancangan Allah di mana Allah telah memilih Yohanes menjadi duta besarnya dalam menyatakan kedatangannya. Kelahiran Yohanes adalah mujizat. Ia dilahirkan kepada orang tua yang sudah berusia lanjut yang selama itu mandul. Malaikat Gabriel menyatakan pada Zaharia, seorang imam Lewi, bahwa ia akan dikaruniai seorang putra, sebuah berita yang sulit dipercayai Zaharia. Kepada Yohanes, Gabriel berkata, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Sesuai nubuat Tuhan, Elisabet, istri Zaharia, melahirkan Yohanes. Dalam upacara sunatnya, Zaharia berkata tentang putranya, "Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Yohanes juga berhubungan keluarga dengan Yesus, karena ibu mereka adalah saudara keponakan. Faktanya,
Ketika malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa ia akan melahirkan Yesus, ia juga memberitahu tentang kelahiran Yohanes. Ketika Maria sedang mengandung Yesus, ia mengunjungi Elisabet, dan Yohanes melonjak dalam kandungan ibunya ketika mendengar suara Maria. Yohanes hidupnya sangat sederhana di daerah bukit-bukit Yudea, di antara kota Yerusalem dan Laut Mati. Pada waktu itu dituliskan bahwa ia mengenakan baju yang terbuat dari bulu unta dan berikat pinggangkan sabuk kulit. Makanan sehari-harinya juga sederhana, belalang dan madu. Yohanes hidup sederhana karena ia berfokus kepada pekerjaan kerajaan yang dikhususkan baginya. Popularitas Yohanes berkembang pesat, sebagaimana direkam dalam Matius 3 ayat 5-6 berkata, "Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan." Dibaptis oleh Yohanes maknanya ialah bahwa seseorang mengakui dosanya dan bertobat darinya, sebuah cara yang baik untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Pertobatan yang dimaksud dalam pembaptisan Yohanes tidak diminati oleh orang yang benar diri, karena mereka tidak menganggap diri mereka sebagai pendosa. Kita juga mengamati bahwa ia dengan berani mengutuk para pemuka agama pada zaman itu, para Farisi dan Saduki, dengan menjuluki mereka keturunan ular beludak, dan menghimbau mereka untuk tidak mengandalkan keturunan Yahudi mereka untuk selamat, tetapi untuk bertobat dan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pada zaman itu, orang tidak semudah itu mengutuk para pemimpin, baik pemuka agama atau lainnya, karena mereka takut dihukum. Tetapi iman Yohanes membuatnya tidak takut di hadapan oposisi. Anggapan pada umumnya ialah bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi dari Allah, dan banyak orang mungkin mengira bahwa ia adalah sosok Mesias. Ini bukanlah tujuannya, karena ia telah mempunyai pandangan yang jelas tentang tugasnya. Di dalam Yohanes 3 ayat 28, Yohanes berkata, "Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Yohanes menghimbau para muridnya bahwa apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari dirinya hanyalah permulaan dari mujizat yang akan datang dalam wujud Yesus Kristus. Yohanes hanya seorang pembawa pesan yang diutus Allah untuk menyatakan kebenaran. Pesan Yohanes Pembaptis cukup sederhana dan singkat. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ia tahu bahwa, ketika Yesus hadir, pelayanannya akan berakhir. Dengan sukarela ia menyerahkan panggungnya kepada Yesus, dengan berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Mungkin tidak ada teladan yang lebih rendah hati daripada Yesus dan Yohanes di dalam Matius 3 ayat 13-15. Yesus datang dari Galilea untuk dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Yohanes menyadari bahwa Putra Allah yang tak berdosa tidak memerlukan baptisan pertobatan, dan tentunya ia tidak layak membaptis juru selamatnya sendiri. Namun Yesus menjawab keraguannya dengan meminta untuk dibaptis supaya, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, yang berarti bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang berdosa yang akan ia tebus, supaya dapat membenarkan mereka. Dengan rendah hati,
Yohanes menurut dan setuju untuk membaptis Yesus. Ketika Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Beberapa waktu kemudian, Herodes memenjarakan Yohanes Pembaptis. Herodes telah menikahi mantan istri Filipus, saudaranya. Yohanes mengecam pernikahan ini, sehingga Herodias, istri baru Herodes, geram. Ketika Yohanes berada di penjara, ia mendengar tentang semua yang dilakukan Yesus. Yohanes rupanya mengalami keraguan, sehingga ia mengutus muridnya ke Yesus untuk bertanya apakah ia benar merupakan sosok Mesias. Yesus menjawab dengan meminta para murid Yohanes menyampaikan kepada gurunya apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Nubuat sedang digenapi. Yesus tidak menegur Yohanes. Sebaliknya, ia memberi bukti bahwa ia adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Yesus kemudian memberitahu pendengarnya tentang Yohanes, dengan berkata bahwa sosok Yohanes adalah pembawa pesan yang telah dinubuatkan datang sebelum Sang Mesias. Yesus juga mengajar, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Pelayanan Yohanes, dan juga kehidupannya, berakhir dengan tiba-tiba di tangan Raja Herodes. Dalam sebuah balasan yang kejam, Herodias, istri Herodes yang dulunya istri saudaranya, Filip, berkomplot dengan putrinya untuk membunuh Yohanes. Putri Herodias berdansa bagi Herodes dan para tamunya suatu malam, dan hal itu begitu menyenangkan Herodes sehingga ia berkata, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Anak perempuan itu meminta saran pada ibunya dan kemudian menjawab bahwa ia menginginkan kepala Yohanes Pembaptis di atas piring. Herodes pada mulanya takut pada Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, dan tidak ingin membunuh seorang nabi. Namun ia sudah terlanjur janji pada putri Herodias. Karena Yohanes sudah dipenjara, maka mengutus algojo memenggal kepala Yohanes bukanlah hal yang sulit, dan itulah yang terjadi. Akhir kehidupan orang yang begitu setia sangat menyedihkan dan tak pantas. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Pertama, mempercayai Yesus Kristus dengan segenap hati adalah hal yang mungkin. Yohanes mengetahui bahwa Sang Mesias akan datang. Ia percaya sepenuhnya akan hal ini dan menghabiskan waktunya, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Tetapi jalan tersebut bukanlah jalan yang mudah dipersiapkan. Setiap hari ia menemui penyangkal dari berbagai kalangan yang kurang berkenan adanya seorang Mesias yang akan datang. Di bawah interogasi para Farisi, Yohanes membagikan imannya. "Aku membaptis dengan air," Yohanes berkata, "tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes beriman pada Kristus dan imannya sudah menyiapkan dirinya untuk masa yang sukar, tetapi juga untuk mengikuti jalan yang telah disiapkan baginya sampai pada waktu ia dapat berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah,
yang menghapus dosa dunia. Ketika melihat Yesus datang sebagai orang percaya, kita juga dapat memiliki iman kuat yang sama. Walaupun tampaknya sulit memperkirakan apa yang dirasakan Yohanes ketika mendekam dalam penjara, rupanya ia mengalami keraguan. Namun Yohanes mengirim pesan kepada Yesus demi mengetahui kebenarannya. Sebagai orang Kristen, iman kita pasti diuji, dan kemungkinannya hanya dua: iman kita akan jatuh, atau, seperti Yohanes, kita akan bergantung pada Kristus, mencari kebenaran, dan beriman teguh hingga akhir. Kehidupan Yohanes adalah teladan keseriusan menjalani kehidupan Kristen serta panggilan kita dalam pelayanan, apapun bentuknya. Yohanes hidup untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada sesamanya. Ia berfokus pada misi yang telah Allah berikan pada dirinya. Yohanes juga mengetahui pentingnya bertobat dari dosa dan hidup yang kudus dan benar. Sebagai hamba Allah, ia juga tidak gentar menyampaikan kebenaran, meskipun ia harus mengecam orang-orang ternama sekalipun seperti Herodes atau kaum Farisi atas dosa mereka. Yohanes dipercayai dengan pelayanan yang unik, namun kita juga dipanggil untuk membagikan kebenaran Yesus dengan sesama kita. Kita dapat mengikuti teladan kesetiaan dan ketaatan Yohanes pada Allah dan menyatakan kebenarannya dalam setiap situasi yang Allah izinkan bagi kita. Mengapa berdoa? Apa gunanya berdoa jika Tuhan mengetahui masa depan dan mengontrol segala sesuatu? Mengapa berdoa? Mengapa berdoa kalau Allah sudah secara sempurna menguasai segala sesuatu? Mengapa berdoa kalau Allah telah mengetahui apa yang akan kita minta sebelum kita memintanya? 1. Doa itu wujud pelayanan kepada Allah. Kita berdoa karena Allah memerintahkan kita untuk berdoa. 2. Yesus dan gereja mula-mula memberikan kita contoh doa. Jika Yesus memandang dirinya perlu untuk berdoa, maka kita juga perlu. 3. Allah menghendaki doa menjadi sarana untuk memperoleh jalan keluar dalam berbagai situasi. A. Mempersiapkan keputusan-keputusan besar. B. Mengatasi halangan kuasa kegelapan dalam hidup. C. Meminta pengerja-pengerja untuk tuaian rohani. D. Mendapatkan kekuatan untuk mengatasi pencobaan. E. Cara untuk menguatkan orang lain secara rohani. 4. Kita memiliki janji Allah bahwa doa kita tidak akan sia-sia bahkan jika kita tidak mendapatkan apa yang secara khusus kita minta. 5. Dia berjanji bahwa jika kita meminta hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya, Dia akan memberi apa yang kita minta. Kadang-kadang Dia menunda jawabannya sesuai dengan hikmat-Nya, terutama untuk kebaikan kita. Dalam situasi-situasi ini, kita perlu dengan rajin dan bertekun dalam doa. Doa tidak boleh dipandang sebagai cara memaksa Allah melakukan kemauan kita dalam dunia, tapi sebagai cara menggenapi kehendak Allah di atas bumi ini. Hikmat Allah jauh melampaui hikmat manusia. Dalam situasi-situasi di mana kita tidak tahu secara persis apa kehendak Tuhan, doa merupakan cara menemukan kehendak Tuhan. Jika Petrus tidak meminta Yesus memanggil dia keluar dari perahu ke atas air, dia pasti sudah kehilangan kesempatan itu. Jika wanita Sirofenisia yang putrinya diganggu setan tidak berdoa kepada Kristus, putrinya tidak akan sembuh. Jika orang buta di luar kota Yerikho tidak berseru kepada Kristus, dia akan tetap buta.
Allah telah mengatakan bahwa kita sering tidak memperoleh sesuatu karena kita tidak meminta. Dalam pengertian tertentu, doa itu seperti membagikan Injil dengan orang-orang lain. Kita tidak tahu siapa yang akan meresponi berita Injil sampai kita mulai membagikannya. Demikian pula dengan doa, kita tidak akan pernah melihat hasil doa sampai kita berdoa. Tidak berdoa sama saja menyatakan tidak adanya iman dan tidak adanya kepercayaan kepada firman Tuhan. Kita berdoa untuk menyatakan iman kita kepada Allah, bahwa Dia akan melakukan apa yang telah dijanjikannya dalam firman-Nya, dan akan memberkati hidup kita dengan berlimpah lebih dari apa yang dapat kita minta atau harapkan. Doa itu sarana utama untuk melihat Allah bekerja dalam hidup orang-orang lain, karena doa merupakan cara kita terkoneksi dengan kuasa Allah, cara kita untuk mengalahkan musuh dan pasukannya, iblis dan tentara-tentaranya, yang jika mengandalkan diri sendiri pasti tidak akan berdaya. Karena itu kiranya Allah kerap kali menemukan kita di hadapan tahtanya, sebab kita memiliki imam besar di surga yang dapat memahami segala yang kita alami. Kita memiliki janji bahwa doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kiranya Allah memuliakan nama-Nya dalam hidup kita, saat kita percaya dan sering datang kepadanya di dalam doa. Mata orang buta dicelikkan, telinga orang tuli dibuka. Yesaya 35 ayat 5 berkata, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Nas hari ini memberikan penguatan bagi orang percaya. Yesaya meyakini bahwa kehadiran Allah akan membuat suatu perubahan dan kesembuhan. Mata orang buta dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibukanya. Kita harus menyadari bahwa ketidaksanggupan untuk mendengar, sebagian atau secara keseluruhan, seringkali diakibatkan penyakit, kecelakaan, atau bunyi keras yang sangat kuat dan tiba-tiba atau yang berkepanjangan. Ada juga orang-orang yang terlahir tuli. Penyebab lain yang disebutkan dalam kitab suci adalah kerasukan hantu, ketidaksanggupan mendengar di pihak objeknya atau sikap berdiam diri di pihak subjeknya, secara bervariasi diterjemahkan menjadi tuli dan berdiam diri. Dalam Mazmur 28 ayat 1 dan Mazmur 35 ayat 22 terlihat sang pemazmur pernah berteriak bahwa Allah membiarkan dirinya tuli, tidak mendengar, bersikap berdiam diri atau silence kepadanya. Dalam ayat ini naskah bahasa asli Ibrani menuliskan dengan mutjusif, menunjukkan bahwa Allah sebenarnya tidak tuli. Dan sebenarnya, Dia dapat melakukan sesuatu. Namun Dia sedang membiarkan dirinya berdiam diri. Sang pemazmur memohon kepedulian Allah kepadanya. Keadaan ini mungkin dapat kita bandingkan dengan masa sengsara yang dialami oleh para Jesuit yang sedang menginjil di Jepang. Kesaksian kitab suci juga mengatakan bahwa orang Israel tidak boleh mengejek atau menyumpahi orang tuli, sebab orang tuli tidak dapat membela diri terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat mereka dengar. Di Keluaran 4 ayat 11, pernyataan Allah bahwa Allah yang membuat orang bisu, tidak berarti Ia bertanggung jawab atas semua orang yang tuli. Akan tetapi, Allah dapat menyebabkan seseorang tuli, tidak dapat berbicara, atau buta untuk suatu alasan atau maksud tertentu. Ayah Yohanes Pembaptis dibuat bisu untuk sementara waktu karena ketidakpercayaannya.
Allah juga dapat membuat orang tuli rohani dengan membiarkan mereka tetap dalam keadaan tersebut jika mereka menghendakinya. Selama pelayanannya, Yesus Kristus mempertunjukkan kuasa penyembuhan mukjizat dengan memulihkan pendengaran orang yang tuli jasmani pada beberapa kesempatan. Dengan demikian, pada masa pemerintahannya atas langit dan bumi yang baru, semua penderitaan, termasuk ketidaksanggupan mendengar, pasti akan disingkirkan. Sang pemazmur menyamakan orang fasik, yang tidak mau mendengarkan pengarahan, dengan ular kobra yang menulikan telinganya terhadap suara para tukang mantra. Demikian pula, pada zaman Yesaya, meskipun bertelinga, orang Israel seolah-olah tuli karena lambat dalam hal mendengar serta menanggapi firman Allah. Akan tetapi, setelah pemulihan dari pembuangan, sesuai dengan nubuat, umat Allah tidak akan tuli lagi secara rohani. Mereka akan mendengar firman Allah, yaitu memperhatikannya. Sewaktu di bumi, Tuhan Yesus membuka telinga pengertian banyak orang, sehingga orang-orang yang telah disembuhkan itu dapat bertindak sesuai dengan apa yang mereka dengar. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Kehadiran Allah tidak hanya memulihkan keadaan alam, namun juga memulihkan segala penyakit dalam tubuh kita, termasuk menyembuhkan dan memulihkan kita dari berbagai macam penyakit. Orang buta diberikan kesempatan melihat, orang lumpuh bisa berjalan dengan baik, orang yang tunarungu dan tunawicara bisa berkata-kata, dan telinga orang yang tuli dibuka sehingga bisa mendengarkan. Kehadiran Allah memulihkan kesehatan kita secara jasmani. Karena itu, rasakan dan nikmatilah kehadiran Allah dalam hidup kita agar kita juga memperoleh kesembuhan jasmani maupun rohani kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau mendengarku saat aku berseru kepadamu. Seperti orang buta yang menerima penglihatannya, tolonglah aku untuk mengikut dan memuji-Mu sepanjang hidupku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.